Ya, hari ini kita belajar tentang bilangan bulat berpangkat. Kalau di buku kalian itu bab 1.8 ya. Kalau bab 1.8 setelah KPK FPB, kemudian pemangkatan dan sifat-sifatnya halaman 26. Pemangkatan dan sifat-sifatnya. Oke, sudah diperhatikan. Please take a look page 26. Basically, please take a look page 26. I'm waiting. Oke, jika sudah, saya lanjutkan. Ya. Di dalam halaman 26, 27, dan seterusnya ini yang kita bahas adalah bilangan berpangkat atau pemangkatan. Jika kalau kalian menemukan soal 15 pangkat 2, memang kalian sebagian sudah tahu artinya 15 kali 15 yang hasilnya 225. Nah, istilahnya kalau yang ini apa lagi? Yang 15 itu sendiri disebut bilangan pokok. Bilangan pokok, kemudian yang pangkatnya ini bilangan eksponen atau bilangan kuadrat ini disebut eksponen, yang angka ini namanya bilangan pokok. Jadi berapapun ini kalau dikuadratkan eksponen dan pokok. Lanjut. Nah, contohnya 1 pangkat 0 itu hasilnya 1. 20 pangkat 0 hasilnya 1. Ini berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak ini ya. Berapapun angkanya yang ada di sini, 1 miliar, 1 triliun. Kalau pangkat 0, hasilnya tetap 1. Nah, kemudian kalau bukan angka, Mister, ya tetap aja 1. Karena pangkat yang bernilai 0, hasilnya selalu 1. Nah, ini murid nggak usah capek-capek menghitung, ternyata 1 ya. Ini hafalan. Kemudian selanjutnya. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Nah, ini bukan 3, 2 gini enggak ya. Ini 3 pangkat 2. Tadi kita enggak periksa lagi. 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Artinya 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 ditambah 3 pangkat 2 3 kali 3. Ini bisa gunakan note, kemudian saya gunakan warna merah. Ini artinya sesungguhnya ini tulisannya begini, tadi bisa tidak benar. Nah, ini gitu. Ya. Oke, ya, tapi ini Mister buatnya di Canva, jadi beda jalur. Ya, Canva nggak bisa matematika, anak. Jadi kalian kalau pakai Canva dari Microsoft Word dulu atau PowerPoint, baik pangkat, integral dan sebagainya baru copy paste. Biasanya di screenshot ya, screenshot baru diupload di Canva, karena Canva fokus untuk desain. Oke, nah seperti ini ya. Ini sesungguhnya. Maka ini menjadi ini karena 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. 3 pangkat 2 juga 3 kali 3. Nah, ini 9 tambah 9 hasilnya 18. Cara yang sama. Hanya bedanya di mana nih? Ini bisa tulis di sini ya. Beda pangkat terus apa lagi? Beda bilangan pokok. 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Nah, ini sesungguhnya. Jadi pangkatnya berbeda, eksponennya berbeda, bilangan pokoknya juga berbeda. Ya, Victoria ada kendala? Victoria? Sakit? Oke lah, ya, tinggal aja.
4 pangkat 2 artinya 4 kali 4. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Hasilnya ini. Tolong dikoreksi juga, benarkah ini? Ya, hasilnya ini ya. Terus ini juga, jangan salah, Mister buat yang di bawah aja deh. Bukan 25, tetapi 2 pangkat 5. Kemudian dikurangi 9 pangkat 2. Ini sesungguhnya. 2 pangkat 5 berarti 2-nya ditulis sebanyak 5 kali. 3, 4, 5. Ya dikalikan ya, bukan ditambah. Kemudian dikurangi 9 pangkat 2. Ya, 9 kali 9. Ini hasilnya minus 49. Kenapa minus? Iya. Ini lebih besar ya. Oke, sudah tahu alasannya. Kemudian ini. Ini kurang ya. Iya, ini kurang 0 ini ya. 0. Ini 0. Ya kan? 12 pangkat 0 berapa? 1. Ini berapapun tadi ya, terakhir itu ya. 1. Ya. 1 kali 1 ini 12 ya. 12 ini 1 ya. Ini ada angka lagi nih 1. 12 pangkat 12, 1 ke sini juga 1. Dikurangi ini 1. Berarti nanti ada pangkatnya. Ini pangkat berapa ini? 0 apa 1 ya? 0 ya. 1 kan di sini. 1 dikali 1, 1 kurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Ya. Ini 12 pangkat 0 ya. Bentar. Atau 1 pangkat 2. Oh ya, sorry. 1 pangkat 2. Balik-balik. Ini kalau langsung ditulis gini dampaknya. Bentar, benar trans. Ini tulis ke bawah. 1 pangkat 2 baru dikurangi ya. Ada 1 pangkat 2, 1 kali 1 dikurangi ini pangkat 0 ya. Pangkat 0 ini 1. Selesai. Ya, silakan Rey. Ya, 1 pangkat 2 bukan 12. Makanya tadi kok ini kali ya, 1 pangkat 2. Ya, 1 pangkat 2 bukan 12. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah ya. Sekarang selanjutnya kembali ke sini. Nah, ini harus dihapus ya. Ini dihapus. Saya lebih dahulu. Nah ini ada tulisannya gini, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalau perkalian angka bilangan pokoknya sama, ininya dijumlah anak. Ini dijumlah seperti ini. Jumlah aja. Berarti 3 pangkat 5. Ya udah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 terus ketemunya ini. Asal catatannya harus tahu perkalian. Kalau nggak lulus perkalian ini masalah nanti, masalah baru. Ya, jadi kalau menemukan pangkat, bilangan pokoknya sama, tapi eksponensialnya berbeda, ya dijumlah. Asal ini bentuknya perkalian. Yang kedua, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Sama misalnya ya, sama. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Boleh, seperti ini boleh, baik yang sama atau yang tidak sama. Hanya catatannya bedanya apa ini yang pertama sama ini? Ya, boleh nggak ini dijumlahkan? Ya, itu tidak boleh dijumlahkan karena bilangan pokoknya tidak sama. Ya, bilangan pokoknya tidak sama. Oke, saya hapus dulu sebelum saya ganti slide ke berikutnya. Pembagian bilangan berpangkat. Nah, sekarang pembagian bilangan berpangkat. Pembagian bilangan berpangkat ini bilangan pokoknya sama.
tetapi eksponensialnya berbeda. Ya udah dikurangi aja. Ya, pokoknya intinya kalian tahu bilangan pokoknya sama, eksponensialnya boleh berbeda, dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini pembagian. Kalau ini perkalian, dijumlahkan. Ya, 3 kurangi 2, 1. 3 pangkat 1 ya 3. Ingat ya, pangkat 1 artinya bilangan itu sendiri. Sampai di sini, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ya, silakan. Iya, bilangan pokoknya sama, tergantung perkaliannya ini, bentuk matematikanya ini. Apakah dikali, pangkatnya dikali apa dibagi? Enggak, kalau pangkatnya berbeda, itu kayak gini, sel. Nah, ini berbeda. Ini kan berbeda. Bilangan pokoknya berbeda. Ini kan kalau pangkatnya kan memang sudah beda kan, pangkatnya kan sama kan, pangkatnya beda kan. Tetapi karena bilangan pokoknya tidak sama, tidak boleh. Harus dikalikan sendiri-sendiri. 2 pangkat 2 ditulis, 3 pangkat 3 itu ya. Kalau ininya sama baru atasnya saja. Sudah dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Sekarang ke berikutnya. Ini ya, sudah. Nah, ini perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, sekarang kalau perpangkatan bilangan berpangkat itu sudah 3 pangkat 3 dikuadratkan lagi di eksponensial. Kalau yang seperti ini wajib dikalikan ya, seperti ini dikalikan. Ya 3 kali 2. 3 kali 2 6. Ya udah, kalau sudah sampai di sini ini tulis semua dan harus tahu perkalian. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada ya, cukup ya, bentar. Lanjut ke Kalau yang di kelas 7, perpangkatannya itu hanya yang dipelajari yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Terus bilangan pokok yang sama dan bilangan pokok yang tidak sama. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini soal tambahan ya. Apakah 1008 merupakan bilangan kuadrat? Gimana case ya caranya? Ya, silakan deh. Ya. Iya. Ini gunakan cara faktorisasi prima. Bisa singkat ya. Faktorisasi prima. Kalau ada model ini, kalian gunakan faktorisasi prima. Karena kalian di kelas dasar yang lalu sudah diajarkan, Mister tidak singgung terlalu banyak, langsung aja ya. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 kali 7. Jadi 1008 itu ini. Nah, Mister, saya pakai form faktor, silakan, enggak masalah. Nanti yang diambil adalah yang model ininya. Nah, setelah dari sini, ini kan pengkuadratan nih. Kalau sudah kalian buat 4 kali 3 pangkat 2 dikali 7. Oke, ini gini ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini kalian jabarkan dulu ke sini. 2 pangkat 4 itu gimana sih? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Benar ya? Ini kali ini berapa? 4. Ini habis. Bukan habis sih, diganti 4. Terus ini ada 4 ya? Iya. Tapi ini kita nggak ngambil, tapi dipangkatkan. Ya, ini dipangkatkan. Terus kemudian ini jadilah 4 pangkat 2, ini diambil 8, ini 16. Kalau 16
dikuadratkan jadinya berapa? Diambil di breakdown. Ini 16 kan? 16. Ya, 16 kan ini hasilnya ya. Terus di breakdown lagi ini jadi 4 pangkat 2. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ini kelihatannya sederhana loh. Ini kalikan dulu 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 4, 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16. Ini 16. Nah, 16 ini kamu jadikan gimana supaya pangkat 2? Berarti 4 kali 4, atau 4-nya pangkat 2. Ini dicoret, jadinya 4 pangkat 2. Sampai di sini, transformasi dari 2 pangkat 4 jadi 4 pangkat 2, tahu enggak? Kalian gunakan perkalian biasa, 2 kali 2 kali 2 ini hasilnya 16, 2 pangkat 4 itu 16. Nah setelah 16, bagaimana caranya supaya pangkat 2? Ya 4 pangkat 2, karena 4 kali 4 itu 6. Ini sama ya, ini sama ini. Oke, itu yang dipakai, pangkat 2-nya. Untuk apa dipakai? Karena ini nanti bilangan pokoknya dikalikan. 4 dengan 3-nya dikalikan, 2-nya tetap ditinggal. Nah, mana yang tidak bisa dikuadratkan? Tidak bisa dipangkatkan di soal ini. Mana yang 7 ya? 7 kan tidak ada kuadratnya ini kan. Nah, berarti 1008 ini bilangan kuadrat bukan? Bukan, ya. Oke, itu sudah ada di halaman 27. Lihat halaman 27, page 26, page 27. Please take a look page 27. Nah, sudah ada di situ ya. Mister hanya menjelaskan ulang apa yang sudah dituliskan dalam buku. Ada ya, situ ya. Cuman pertanyaan tadi, Mister 2 pangkat 4 kok jadi 4 pangkat 2? Karena 2 pangkat 4 itu yang 16, 4 pangkat 2 juga 16. Kita ambil yang pangkat 2 supaya bisa diperiksa. Oke, jawabannya tidak. Next. Terakhir. Tentukan nilai X jika X adalah bilangan bulat. Nah, soalnya kita ambil aja dari buku. X pangkat 3 ini sama dengan 216. Halaman 28. Berarti X pangkat 3. Nah, ini kalian harus tahu berapa dipangkatkan 3 hasilnya 216. Ini caranya. 6. Ya, 6 pangkat 3. Kenapa? Karena 6 kali 6 36. 36 kali 6 216. Ya. Jadi logika berpikir kita adalah berapa dipangkatkan 3 hasilnya ini. Hasilnya ini. Nah, kita samakan kuadratnya. Kita samakan eksponensialnya, ketemu ini. Ini sudah sama ya. Nah, kalau sudah sama, maka X-nya sama dengan. Jadi, logika yang kita gunakan adalah berapapun angka yang di sini, ikuti pangkat yang ada di sini. Contoh kedua, itu di buku ada X kuadrat, bukan pangkat 3 lagi, tapi X kuadrat sama dengan 16. Berarti, berapa ini dikuadratkan? Ya. Udah ngerti ini ya, udah ngerti berarti ini sama dengan 4 kuadrat. Ya sudah, berarti X-nya sama dengan 4 atau X min 4. Nah, ini adalah lagi Mister, kok X 4 atau min 4 ya? Kenapa begitu? Karena 4 ini bisa berasal min 4 dikali min 4, kan hasilnya 16. Atau 4 langsung, 4 kali 4. Nah ini hubungannya nanti kalau di semester 2 atau kelas 8 ya, itu ada koordinat itu, nah nanti ini keluar akar ya, namanya akar, nanti munculnya 2 begini. Karena dua-duanya ini kalau dikuadratkan, hasilnya sama dengan 16. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang apa? X kuadrat 16.
Enggak. Kalau min 4 ini. Min 4 kuadrat berapa? Min kali min kan positif ya. Nah, ingat rumusannya ya. Kalau perkalian ada minus dikali minus, berapapun angkanya, dia akan menjadi positif. Jadi minus 4 ini mau dikalikan minus 4 lagi, ya hasilnya tetap positif. Begitu, angka berapa? Iya. Ya, tapi ini soalnya beda. Soalnya di sini adalah mencari akarnya. Jadi misalkan selain akar 16 itu ada berapa lagi, Cik? Contoh lain, coba angka yang di atas 16. Yang dikuadratkan itu hasilnya seperti ini. 64 misalkan. X kuadrat sama dengan 64. Berarti X kuadrat sama dengan berapa ini? Berapa? Harus kuadrat dulu ya. Berapa? 8. 8 toh? Iya. 8 kuadrat. Berarti X ini bisa nggak kalau dituliskan 8, tapi juga minus 8? Min 8 kali min 8 berapa? Minus 8 kali ya? Iya. Jadi pasangannya memang sudah ini, pasangannya itu kalau yang minus dikuadratkan itu berapapun pasti positif. Misalkan lagi sekali jangan sama karena ini sudah rumusan atau teorinya, dimana kalau ada kuadratan sekali nanti dia akan menjadi angka yang sama. Jadi mengenai min plus itu kita pelajari di awal kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke praktek. Sedangkan ini, nah ini kan pangkat 3, nggak mungkin pakai cara ini naik lagi. Kalau pangkat 3, ini misalkan ini minus 6 gitu ya, misalkan minus 216. Bisa jadi di sini minus 6 dikali minus 6 dikali plus minus 6 kali minus 6 kali minus 6, minusnya 3 kali, ya kan? Jadi hasilnya ini pokoknya ganjil ya. Kalau tetap berarti ganjil itu bisa minus. Kalau kuadratnya 6, angka 2, angka 4, itu hasilnya pasti positif. Oke, ya. Satu soal aja di buku kalian, satu aja karena nanti exercise-nya bisa kirim yang di rumah aja, ya, satu soal aja sebagai latihan skill, boleh diambil dulu silakan. Ini halaman 28 nomor 5A. Lupa ya? Page 28 number 5A. Tulis saja, nggak usah dikumpulkan. Misalnya ingin tahu, nanti latihan-latihannya di rumah jadi classroom. Ya, halaman 28 yang 5A. Latihan di rumahnya nanti saja. Mister akan kasih informasi, pasti bisa masukkan ke classroom. Sudah. Oke, coba lihat. Kecuali nanti pilihan ganda.
2 pangkat 2 pangkat 5 ya. Ya, benar. Ini disimpan di ini ya, tolong disimpan di X-nya. Ini. Oke, sama dengan 2 pangkat 5. Dan ini kan berarti X sama dengan B ya, caranya ya. Ini berapa kan? X 5. 5 ya? Betul ya? Ya udah. Karena pangkatnya sudah sama. Apa tadi ya? Oke, ini disimpan di rumah presentasi Mister. Ketiknya ini ya. Coba ditulis. Nah ini ya. Silakan diketik di agenda. Nanti presentasinya bisa dilihat lagi. bit.ly/mat1_8. Leslie, you may write down in your agenda our presentation today, bit.ly/mat1_8. Oh boleh. Saya matikan. I have to stop.